Saya buka dulu nih Bapak Ibu ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bu Ernawati dan juga Ibu Yudines Darum sebagai pembicara kita pada siang hari ini, dan juga sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua yang tentunya saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua Bapak Ibu bisa dipertemukan di dalam meeting siang hari ini dalam rangka bincang-bincang atau coaching klinik terkait tentang Ki Hajar STEM 2023. Tentunya Bapak Ibu ini sudah tahu ya Bu ya tentang Ki Hajar STEM ya Bu ya. Tentunya ini nanti akan kita bahas lebih lanjut oleh pemateri handal kita, Duta Teknologi Kemendikbudristek ya, yang akan nanti dibahas tuntas. Silakan Ibu yang belum paham atau belum tahu tentang Ki Hajar STEM, nanti silakan bisa ditanyakan kepada pemateri kita. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kita pada siang hari ini nanti kita akan bagi dalam 2 sesi ya Bapak Ibu ya. Sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Yudines Darum, yaitu terkait tentang akunbelajar.id. Kemudian materi kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Nur Ernawati SPDGR terkait tentang Ki Hajar STEM. Baik Ibu, untuk menghemat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa cukup. Sebelum kita ke materi, Ibu, silahkan Ibu. Saya cek dulu apakah di sini semua sudah menyimak. Bisa raise hand dulu, Ibu. Kita cek dulu apakah di sini sudah ada orangnya. Semuanya sudah siap untuk mengikuti sesinya. Oke, Mas Aryo ya. Ini teman latsar saya ini, Mas Aryo ini. Yang lain, Ibu. Oke, Mbak Latifatun, Mbak Suyintari, terus Bu Ika, siapa lagi ya, Bu Deta, Bu Ayu, Bu Siti ya, Bu Romi ya. Terima kasih ya Ibu atas partisipasinya pada siang hari ini ya. Kita bersama-sama di komunitas belajar sahabat pembatik daerah istimewa Yogyakarta ya. Baik Ibu, untuk menghemat waktu, selanjutnya saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Yuli Nestiarum yang akan menyampaikan tentang materi belajar.id. Halo Bu Yuli, sudah siap? Halo Mas Bahtiar, suara saya terdengar? Oh, terdengar merdu sekali Bu Yuli. Halo Bapak Ibu sekalian, langsung saja ya Mas Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin di undangan tertulis 14.15 gitu ya. Ini miskomunikasi, saya kira Bu Erna dulu. Jadi saya itu nyari sinyal dulu tadi. Jadi kalau di ruang guru saya tidak mungkin karena kan rame gitu ya. Kemudian nyari di perpustakaan itu lumayan ini ya, sinyalnya agak susah. Jadi saya nyari tempat di mana saya bisa Google Meet dengan Bapak Ibu sekalian dengan sinyal yang lebih baik gitu. Terima kasih Mas Bahtiar. Jadi tadi sebenarnya saya sempat minta Mas Bahtiar ngisi sebentar dulu gitu ya, sambil nyari tempat yang memungkinkan untuk saya Google Meet. Baik Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian sudah on semua, semoga ya, walaupun tadi yang raise hand baru beberapa gitu ya Mas Bahtiar, tetapi saya sih berharap Bapak Ibu menyimak gitu ya, karena ini untuk anak-anak kita sekalian gitu. Bapak Ibu sekalian, tahun ini itu setiap tahunnya kan sebenarnya ada ya, ini ya kompetisi Ki Hajar STEM ya, tetapi perbedaannya kalau untuk tahun ini adalah Bapak Ibu bisa mendaftarkan putra-putri di sekolah itu hanya kalau anak-anak kita sudah memiliki akun Belajar ID. Nah, kaitannya dengan akun Belajar ID juga berbeda lagi dengan kebiasaan di dulu ya, ketika tahun 2020
itu kita diberikan, anak-anak juga diberikan. Nah, saat ini pemberian akun belajar ID itu harus mengajukan kalau untuk anak-anak ya. Jadi misalnya Bapak Ibu, lah anak-anak saya itu kalau saya download di admin atau user gitu ya, itu kok sekian itu saja ya, karena memang mulai tahun lalu ya, tahun 2022 itu kita ketika ingin memiliki akun, anak-anak kita memiliki akun, kalau pegawai atau guru atau ini ya, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan, baik yang pegawai negeri ataupun yang swasta atau di yayasan, itu akan diberikan secara otomatis memang ya, setelah sinkron di Dapodik. Tetapi untuk anak-anak kita, walaupun sudah sinkron di Dapodik, Bapak Ibu admin di sekolah, termasuk kepala sekolah, itu harus mengajukan akunnya, gitu ya. Nah, sekarang juga tidak lagi seperti dulu ya, bahwa mendaftarkan akun atau mengajukan akun anak-anak itu membutuhkan waktu lama. Cukup beberapa menit ketika kuotanya memang memenuhi. Jadi biasanya pagi gitu ya, Bapak Ibu, itu pagi diajukan, nanti beberapa menit kemudian kita akan sudah mendapatkan balasan email ya, email di admin ya yang mengajukan. Saya akan mencontohkan saja ya Mas Bahtiar. Mungkin tadi belum perkenalan ya, lupa. Sampai lupa karena agak buru-buru tadi ya. Sudah kelihatan Mas Bahtiar, saya share screen sebentar. Apakah kelihatan? Kelihatan Bu Yuli, sudah. Oh sudah, oke. Ya, jadi pentingnya akun belajar ID, ini sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau untuk kita, Bapak Ibu guru, itu memang menjadi single sign on gitu ya. Apapun itu aplikasi kementerian saat ini, memang Bapak Ibu ketika mau masuk itu menggunakan akun belajar ID. Nah, kalau untuk siswa ya memang ini dioptimalkan untuk disiapkan dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi saya Yuli Nesti Arum, biasa silakan dipanggil saja Nesti gitu ya. Itu kalau Bapak Ibu ada masalah mengenai akun belajar ID ini, bisa silahkan hubungi saya gitu ya. Nah, mending kita langsung saja simulasikan saja ya Bapak Ibu, bahwa bagaimana cara mendapatkan akun belajar ID siswa-siswa kita gitu ya. Kita mau simulasikan, pastikan Bapak Ibu yang berada di sini itu sebentar, maaf. Memiliki akses admin, atau kalau tidak Bapak Ibu bisa menghubungi admin di sekolah. Nah, ini saya meminjam admin di sekolah saya, yakni Bapak Kepala Sekolah saya gitu. Apakah ini sudah kelihatan Mas Bahtiar? Sudah kelihatan Bu. Kelihatan ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa ketikkan saja laman yang umum gitu ya. Ini tadi saya sudah masuk, gunakan saja akun admin. Jadi bisa menggunakan admin.google ini ya, admin.belajar.id, atau bisa juga menggunakan laman yang biasa Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu guru, www.belajar.id. Jadi bisa dua-duanya gitu ya. Saya menggunakan laman yang umum gitu ya. Nah, sekalian di sini aja. Saya pilih yang umum. Bapak Ibu guru juga tahu ini, laman ini gitu ya. Kalau lupa lamanya tadi, ketikkan saja belajar.id nanti di paling atas gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah mengenai Chromebook. Siapa tahu sekolah Bapak Ibu mendapatkan bantuan ini. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari klik saja tombolnya yang ini ya, untuk mencari informasi tentang Chromebook gitu ya. Kemudian bisa juga ngecek di sini untuk admin sekolah. Nah, ini sama dengan ketika Ibu Bapak menjadi admin yang bisa masuk di sini. Misalnya ya, ini kan ada dua nih ya. Ajukan akun peserta didik atau masuk ke portal admin. Jadi kalau mengajukan akun atau masuk ke portal admin, nanti Bapak Ibu diwajibkan
menggunakan akun admin yang belakangnya itu admin. Misalnya sesuai jenjang ya. Kalau saya berarti di sini karena ini milik kepala sekolah kami, berarti di sini kalau saya bisa klik ini @admin.sma.belajar.id. Misalnya Bapak Ibu di jenjang yang lain berarti @admin kemudian jenjang, nama jenjangnya bisa SD, SMP gitu ya, atau PAUD gitu ya, .belajar.id gitu ya. Nah, langsung saja di sini memasukkan, nah klik saja ya, karena masuk dulu dengan akun admin gitu. Kita klik. Nah, ini akan sudah langsung menuju ke admin di sekolah kami gitu, salah satunya. Karena admin yang lain kan ada ya Ibu Bapak. Ini salah satunya milik Bapak Kepala Sekolah. Kalau ini kan sebenarnya karena saya membukanya menggunakan akun Bapak Kepala Sekolah saya. Kalau belum berarti nanti masuknya di sini ada email yang harus kita masukkan. Nah, email siapa yang bisa masuk di sini adalah email yang belakangnya @admin gitu ya. Nah, kemudian kalau ini sudah masuk ke admin, langsung saja di scroll ke bawah, nanti ada perintah izinkan atau tolak. Nah, maka harus diizinkan terlebih dahulu. Ini saya klik izinkan. Kalau ada ini ya, error, biarkan saja Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi diulangi sekali lagi. Karena saya tadi pagi juga mengajukan beberapa, ternyata belum semua siswa saya itu dapat. Saya ajukan kembali, masuk ya. Nah, di sini. Nah, terus terang semua siswa di sekolah kami ya, sekitar 900-an berapa gitu sudah saya ajukan sehingga di sini akan kosong, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bagi sekolahnya yang masih ada yang belum diajukan atau bahkan belum pernah mengajukan, di sini nanti akan tercantum nama peserta didik kita sampai bawah. Kemudian di bawahnya lagi itu misalnya peserta didik kita 500 gitu ya. Nah, ini scroll saja ke bawah, load more gitu ya. Kemudian diklik di, ini kan ajukannya di sebelah tombol kanan ini nonaktif ya, Ibu Bapak. Nanti ketika ada siswa di sekolah kita yang belum diajukan, ini tombolnya di sini bawah ini semua ada tombol ke bawah. Dan Bapak Ibu cukup klik yang di nama peserta didik, tidak usah klik satu-satu, gitu ya. Langsung saja diklik. Ini saya memberi contoh karena sudah diajukan semua, berarti tidak ada ini ya, nama peserta didiknya harusnya ada semua gitu. Kemudian diklik saja nama peserta didik, klik, pastikan scroll ke bawah, kemudian di sini ada load more, tulisannya LOAD, more gitu, MORE, itu kalau masih load more lagi gitu ya. Ini cari ke bawah gitu. Kemudian ketika Ibu Bapak sudah klik di sini, pasti di sini tombol ajukannya biru nanti, gitu ya. Langsung terakhir karena di sini sudah biru misalnya, langsung diklik ajukan. Nah, kalau Bapak Ibu mengajukan pagi masih kuotanya masih melimpah gitu ya, dalam waktu hitungan 1 atau 2 menit ya, nanti dicek di mana? Di email akun ini juga. Nah, kita klik ya, caranya di sini di Gmail-nya. Nah, Gmail Bapak Kepala Sekolah. Berarti di emailnya admin nanti, nah ini contoh yang saya ajukan tadi. Nih ya, coba. Ini langsung ada di sini nanti. Sekitar 1 atau 2 menit. Contoh, ini saya bukakan ya. Nih, tadi pagi saya mengajukan, ini ketika dapat balasan yang 7, ini mungkin agak kecil ya. Kelihatan enggak ya Mas Bahtiar? Saya perbesar nih. Ini 757, saya mengajukannya di menit-menit itu juga. Jadi enggak lama gitu ya. Nah, ini sudah ada. Ini tinggal di-download saja Ibu Bapak. Klik saja download. Nih, kemudian saya mengajukan lagi 9.15. Jadi, saya mengajukannya ya sebelum 9, ya mungkin 9.12, 9.13 langsung dapat. Ini 9.15 juga. 2 kali saya mengajukan. Jadi sekali dapat itu sekitar 100-an berapa gitu ya. Tadi ternyata ada yang terlewat. Saya ngajukan lagi ini tanggal 19, ini 18 ya, 18, 19, dan hari ini. Ternyata soalnya siswa-siswa saya yang belum dapat itu pada komplain, Bu, saya belum dapat loh dari yang kemarin di-share gitu ya. Nah, karena sekolah kami 900-an lebih, tentunya saya kira yang load more itu sudah saya load more ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya sekolah yang lumayan siswanya, nanti bisa dicek lagi. Jadi ketika sudah dapat balasan,
cek lagi di sini, ketika di sini masih ada siswa, ajukan kembali, seperti itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setelah diajukan dan mendapatkan balasan di email dalam beberapa menit tadi, langsung diaktifasi. Minta anak-anak kalau untuk jenjang yang mungkin di SMP, di SMA, itu langsung saja minta ke anak-anak untuk diaktifasi gitu ya. Berbeda dengan jenjang di SD, kemudian PAUD, nah ini Bapak Ibu gurunya silahkan aktifasi gitu ya. Kalau di jenjang SMP dan SMA, saya rasa anak-anak sudah ini bisa ya, mudah untuk melakukan aktivasi ya. Kita pandu tentu saja ya. Jadi mungkin Bapak Ibu walinya ya diberikan akun ini ya, salinannya, kemudian diminta untuk memandu. Jadi memandu untuk aktivasi. Nah, cara aktivasinya saya rasa Bapak Ibu sudah jelaskan ya. Atau mungkin ada yang masih bingung tentang aktivasi, saya rasa enggak lah ya. Bapak Ibu di sini mestinya sudah paham gitu ya cara aktivasi akun Belajar ID gitu. Mungkin sampai itu dulu nih Mas Bahtiar, kalau ada yang bertanya atau ada yang misalnya menanyakan sesuatu tentang akun Belajar ID ya, karena nanti untuk Ki Hajar STEM-nya sendiri akan dipandu oleh Bu Erna. Itu dipersilahkan. Silahkan bisa raise hand Ibu Bapak. Atau langsung buka open mic juga boleh, silahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan dulu. Oke, Bu Arga, Renexa atau Mas Arga ini, silakan. Mas Arga, bisa di open mic. Silahkan Ibu atau Bapak Arga. Atau kepencet nih Mas Bahtiar? Oh, mungkin kepencet kali Bu. Nah, atau Ibu Bapak sekalian nanti menemui kendala gitu ya dalam ini kan baru menyimak, ternyata mungkin siapa tahu akun siswanya belum diajukan, nanti bisa ajukan ke saya, misalnya masih ada pertanyaan gitu, saya beri nomor saya aja ya Mas Bahtiar ya. Oke, silakan di Bu. kolom chat gitu. Sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu, bisa menghubungi saya selaku Kapten Belajar ID. Mas Bahtiar juga ini co-kapten kami ya, Belajar ID tapi di Kulon Progo. Kemudian Bu Nur Ernawati co-kapten kami Belajar ID di Kabupaten Sleman, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada ya. Nah, saya cukupkan sekian aja biar nanti panduan untuk Ki Hajar STEM-nya bisa lebih luas dan luasa gitu ya. Waktunya untuk Bu Erna menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan, kemudian yang penting juga kenapa ini harus diikuti oleh anak-anak kita gitu ya. Apalagi sekarang kalau masuk perguruan tinggi tanpa tes itu ada ketentuan baru 50% akademik, 50% prestasi. Nah ini menjadi sesuatu yang harus kita tekankan ke anak-anak kita agar selain akademik juga prestasi itu kita ini ya, kita pupuk gitu ya dari kecil. Seperti itu saja ya Mas Bahtiar, banyak kesalahan yang ada mungkin dari saya, mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yuli atas materinya Bapak Ibu ya. Tentunya bagi Bapak Ibu yang masih ada kendala untuk pengajuan akun Belajar ID nanti silakan bisa menghubungi Ibu Yuli Nestiarum. Bapak Ibu nanti kita ringkas di akhir ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk sesi kedua yaitu tentang serba-serbi Ki Hajar STEM ya. Yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Ernawati SPDGR. Ibu Ernawati sudah siap belum Bu Erna?
Oke, terima kasih Pak B. Oke, silakan pada Bu Erna, kami persilahkan secukupnya Bu Erna, monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Batiar. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Saya langsung aja nih Pak B, izin share screen. Oke. Kalau kemarin mungkin ada beberapa yang sudah mengikuti di Balai Tekomdik ya terkait dengan presentasi dari Ki Hajar STEM. Dan di sini saya jelaskan, ternyata masih banyak yang bingung Pak Batiar. Apa bedanya Ki Hajar STEM DIY dan Ki Hajar STEM 2023 nasional? Itu beda. Itu beda penyelenggara. Jadi kalau yang DIY hari ini pelaksanaannya gitu ya, dan itu individu. Sedangkan kalau di STEM itu ya, itu secara nasional itu tim Bapak Ibu, itu tim. Sekali lagi tim. Satu sekolah itu bisa mengirimkan lebih dari satu tim. Satu tim isi 3 gitu ya, satu tim isi 3. Oke, jadi ini akan saya skip kalau nanti kelamaan gitu ya. Bapak Ibu bisa langsung baca yang sudah saya share di grup WA ya maupun di Telegram. Nah, Ki Hajar STEM sendiri ini untuk mewadahi gitu ya di satuan pendidikan baik SD, SMP, SMA dan SMK untuk berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi gitu dan berkomunikasi dalam mengembangkan proyek berbasis STEM dalam mendukung penguatan proses. Nah, dari statistik Ki Hajar sendiri, SMK itu masih kosong Bapak Ibu. Wah, ini sebenarnya peluang Bapak Ibu, peluang sekolahnya Bapak Ibu untuk bisa berkompetisi di tingkat nasional, gitu ya. Nah, ini salah satu tujuannya tidak akan saya sampaikan. Bapak Ibu juga bisa nanti membaca lagi yang sudah saya share di grup gitu ya. Nah, pesertanya adalah 3 siswa. Satu tim itu 3 siswa dan wajib menggunakan akun belajar ID. Begitu juga pendampingnya. Pendampingnya juga wajib menggunakan akun belajar ID ya, baik dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Nah, setiap sekolah itu bisa mengirimkan lebih dari satu tim ya. Mau 10 tim, mau 20 tim, mau 100 tim itu boleh. Nah, bagaimana dengan pendampingnya? Nah, guru pendamping itu boleh melebihi dari satu tim. Mau satu sekolah itu didampingin sendiri juga boleh gitu ya. Nah, di sini juga nanti peserta itu akan berkompetisi dulu di masing-masing provinsi ya. Pertama di tahap basic, intermediate dan advance. Nanti kalau sudah baru ke tahap final. Nah, ini Bapak Ibu, tahap basic itu mengerjakan 20 soal dulu berbasis STEM dalam waktu maksimal 90 menit secara daring. Nah, ini nanti akan diambil 20 tim terbaik. Coba, kalau SMK aja sekarang masih kosong, Bu. Terus pesertanya cuma 2, berarti kan otomatis juga tetap akan masuk kan Bapak Ibu, gitu ya. Karena yang dipilih 20 tim terbaik. Jadi ada kesempatan Bapak Ibu. Misalnya yang SD juga masih sedikit, gitu ya. SMP masih sedikit, SMA masih sedikit gitu ya. Silakan didaftarkan aja. Kalau nanti dari 20 tim ini sudah diambil, berarti mereka akan lolos ke tahap intermediate, Bapak Ibu. Sama mengerjakan 20 soal dengan waktu 90 menit dan diambil 2 tim. 2 tim ini nanti akan lanjut ke Bapak Advance. Bapak Advance itu nanti membuat video proyek berbasis STEM ya dengan pilihan tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dari 2 tim ini nanti akan diambil lagi 1 ke tahap final gitu ya dari setiap provinsinya. Jadi di final itu sudah tanding dengan 38 provinsi. Nah, di sana nanti akan diseleksi, diambil juara umum, juara terkritis, terkreatif, terkolaboratif, dan terkomunikatif di setiap jenjang. Di setiap jenjang ya Bapak Ibu. Nah, nanti juga akan ada bonus nih dari guru pendampingnya yang lolos ke tahap advance akan mengikuti BIMTEK penerapan model pembelajaran berbasis STEM. Ini gratis untuk pendampingnya. Nah, tema-tema ini yang akan digunakan untuk membuat videonya Bapak Ibu, video STEM dari energi dan jejak karbon, penanggulangan bencana, ketahanan pangan dan gizi, dan juga mobilitas. Nah, seperti ini akan saya lewatin. Ini masa pelaksananya Bapak Ibu masih ada waktu sampai dengan tanggal 30 Juli. Silahkan
Bapak Ibu semua mendaftarkan murid-muridnya, tentu saja nggih, nanti akan dimulai di bulan Agustus untuk tahap basic. Bapak Ibu karena ini kompetisinya secara fair gitu ya, Bapak Ibu kalau misalnya mengirimkan siswanya itu lebih dari satu nggak masalah, nggak harus yang pinter semua, nggak harus yang middle semua, nggak harus Bapak Ibu, boleh dicampur. Jadi berikan kesempatan anak-anak untuk bisa berkompetisi di tingkat nasional gitu ya. Salah satu dari Ki Hajar ini adalah menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak gitu ya untuk mengikuti kompetisi secara nasional. Entah mau benar atau salah, menang atau kalah itu urusan belakangan Bapak Ibu. Yang penting anak-anak sudah berani mencoba. Karena ini tim, tentu saja yang akan digunakan untuk mengerjakan adalah satu laptop saja. Satu laptop untuk 3 anak. Bagaimana cara mengerjakannya? Boleh dipandu di sekolah, boleh dikerjakan di rumah teman atau kerja kelompok, atau menggunakan Google Meet ya, atau Zoom. Boleh, silakan Bapak Ibu. Nanti ketuanya silakan langsung share screen, teman-temannya yang membantu untuk mengerjakan. Ingat Bapak Ibu, dalam satu tim itu jawaban harus sama. Kalau A semua, B semua, C semua. Jangan sampai nanti yang satu sudah jawab B, temennya ada yang ganti C. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi menggunakan satu device aja, gitu ya. Nah, seperti ini tadi yang saya sampaikan. Terus kemudian Bapak Ibu silahkan ke sini nanti di login ke kihajar.kemdikbud.go.id atau Bapak Ibu bisa download di mobile apps gitu ya, di Play Store gitu ya, Ki Hajar STEM seperti itu. Nah, pendaftarannya saya tidak akan ini Bapak Ibu ya, karena ini terlalu lama. Akan saya lompatin seperti ini. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendaftarnya. Oke, saya stop share dulu. Oke, saya coba share screen lagi. Bapak Ibu tolong diperhatikan betul-betul ya Bapak Ibu. Saya akan share screen lagi terkait bagaimana pendaftarannya. Ya. Sebentar, saya ke sini. Saya ke sini dulu. Nah, Bapak Ibu, saya mendaftarkan kelas 8 dan kelas 9. Ya, supaya lebih enak dan nyaman gitu, saya buatkan draftnya Bapak Ibu, template-nya seperti ini. Ya, nomor, pesertanya siapa gitu, terus kemudian namanya, NISN anak, akun belajar ID-nya apa aja, kemudian password ketuanya aja. Kenapa saya minta? Karena saya yang akan mengkonfirmasi emailnya anak. Kalau misalnya sama anak kadang lama Bapak Ibu, kalau ada error dan sebagainya. Kalau misalnya Bapak Ibu gurunya yang mendaftarkan itu kesalahan itu sedikit gitu ya Bapak Ibu. Terus tuliskan nomor telepon ketua timnya saja. Nah, email login sama password login Ki Hajar, kalau email login itu adalah emailnya ketua. Ini contoh, ketuanya adalah Jati Kuncoro. Ini saya kasih warna merah. Berarti email login itu juga akan menggunakan akunnya Jati Kuncoro. Nah, di password login ini Bapak Ibu bukan menggunakan passwordnya yang ini tadi, tetapi password yang Bapak Ibu buat nanti. Ya, terus tuliskan nama pendampingnya siapa, NIK-nya pendampingnya siapa. Nah, saya akan mencoba mendaftarkan satu ini Bapak Ibu. Kita buka di sini ya. Sudah kelihatan Pak B? Sudah terlihat Ki sangat Hajar? jelas. Ki Hajar ya? Oke. Oke. Nah, saya akan memperlihatkan Bapak Ibu, di sini sudah ada beranda, pendaftaran, tentang STEM, pengumuman, statistik. Kalau ada pengumuman apapun di sini Bapak Ibu. Nah, yang statistik ini Bapak Ibu bisa melihat ya, di open seperti ini. Posisinya itu ada berapa ya Bapak Ibu? Saya ke sini dulu. Oke. Nah, di sini di DIY sudah sudah ada di peringkat keempat dengan sebaran seperti ini Bapak Ibu. Nih, SMK-nya masih kosong Bapak Ibu. Di Sleman itu baru 3 tim yang SD, SMP-nya sudah 103.
SMA-nya baru 3 tim, SMK kosong. Eman-eman banget ke Bapak Ibu. Kalau toh ada 1 tim, 2 tim, saya yakin itu akan lolos Bapak Ibu gitu ya. Jadi ayo silakan Bapak Ibu untuk mengisi kekosongan-kekosongan ini. Bantul SD baru 4 tim, SMP 13 tim, SMA 5 tim. Kota Jogja baru segini Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kalau saya klik Kota Jogja, misalnya seperti ini, akan kelihatan Bapak Ibu yang sudah daftar tuh SMP mana aja nih yang dari kota, SD-nya mana aja ya, SMA-nya mana aja, itu sudah ada ya. Nah, saya akan kembali ke pendaftaran. Sudah nampak ya Pak B? Sudah Bu, monggo Pendaftaran lanjut. ya. Nah, ini contoh. Saya akan memasukkan NISN sekolah saya. Ya, tuliskan, kemudian klik cari saja. Seperti ini. Nah, kalau sudah ada tanda biru, artinya sudah betul. Kemudian, masukkan identitas pendamping. Saya akan memasukkan identitas pendamping, gitu ya. Saya akan mengambil dari punya teman saya. Di sini saya ambil, kemudian saya taruh di sini. Kemudian klik cari. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu guru. Berarti datanya ini sudah cocok dengan Dapodik Bapak Ibu. Nah, sekarang masukkan peserta ke-1 Bapak Ibu. NISN-nya berapa? Kembali lagi, masukkan lagi NISN siswa. Seperti ini. Masukkan lagi, kemudian klik cari. Nah, ini sudah muncul. Kalau sudah muncul, baru Bapak Ibu masukkan akun belajar ID-nya si anak tadi. Ya, masukkan lagi sini. Oke. Berlaku untuk peserta kedua dan peserta ketiga. Ya, berlaku untuk peserta kedua dan peserta ketiga. Kalau seperti ini kan memudahkan Bapak Ibu ketika untuk mendaftarkan muridnya. Nah, seperti ini. Nah, karena sudah cocok semua, kita tinggal memasukkan lagi email dan nah seperti ini. Sekarang kita masukkan peserta ketiga. Kita masukkan NISN yang ketiga. Oke. Kemudian emailnya adalah ini. Oke, kita masukkan lagi. Nah, sudah fix 3 peserta masuk. Nah, sekarang di data akses tim Ki Hajar ini, Bapak Ibu, yang sebagai akses username email belajar ID, salah satu dari peserta atau ketua timnya. Saya akan menggunakan ketua timnya. Oh ya, ketua timnya adalah Jati Kuncoro. Saya masukkan di sini. Oke, terus kemudian saya masukkan nomor teleponnya karena si anak sudah memberikan nomor telepon. Kita masukkan saja nomor teleponnya si anak ini. Oke, terus kita buatkan di sini. Nah, passwordnya. Password ini harus sama, atas bawah. Dan ini password ini yang digunakan nanti untuk login. Kalau sudah, Bapak Ibu klik setuju. Setuju, terus klik daftar. Nah, konfirmasi ulang, pilih ya saya yakin. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berhasil mendaftar. Langkah terakhir silakan cek pada email Jati Kuncoro gitu ya. Nah, sekarang saya akan membuka lagi tab di incognito. Di sini ya, saya masukkan gmail.com. Ya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengaktifasi datanya siswa tadi, saya menggunakan punyanya si Jati ya. Jati. Oke, Jati. Terus ke sini. Oke, saya masukkan, saya next. Kemudian saya masukkan passwordnya anak. Seperti ini. Nah, nanti akan dapat email dari panitia untuk konfirmasi. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita tunggu aja. Ya, ini kan belum muncul, sebentar lagi juga muncul Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kelihatan ya, konfirmasi pendaftaran. Nah, klik saja.
klik konfirmasinya ini diklik. Kalau sudah muncul tombol seperti ini, proses berhasil, oke, Bapak Ibu login ke sini. Ya, langsung login. Nah, isikan emailnya tadi. Seperti ini, passwordnya bukan password yang asli, tapi password yang sudah dibuat tadi. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal login. Tinggal login Bapak Ibu, kalau sudah. Nah, silakan nanti murid-muridnya langsung join grup di grup Telegram, gitu ya, untuk mendapatkan info apapun dari panitia. Nah, nanti di situ sudah akan tertulis seperti ini Bapak Ibu, ada kode tim, ada bla 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 gitu ya, sudah ada semua nih, ada penghulu pembimbing, anggota timnya. Di sebelah kanan ini sudah ada latihan-latihan soal. Ya, ini sudah paket 2 karena paket satunya sudah 2 minggu yang lalu. Jadi Bapak Ibu langsung klik mulai saja, gitu ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu jangan lupa di pojok kanan ini pilih yang logout. Hati-hati kalau tidak logout nanti biasanya error Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika mau mengerjakan itu logout dulu. Nah, seperti itu untuk Ki Hajar, Pak Bahtiar, mungkin langsung bisa untuk tanya jawab aja ya terkait dengan Ki Hajar. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna yang sudah memberikan materi tentang Ki Hajar. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa menuliskan di chat ya. Saya persilakan dulu Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Jadi saya tambahin juga Pak Bahtiar bahwa Ki Hajar STEM ini apa kaitannya dengan yang dari balai. Kalau balai itu tingkatnya provinsi Bapak Ibu, kalau yang ini adalah tingkatnya nasional. Perbedaannya apa ya? Hanya individu dengan tim saja. Kalau untuk latihan soalnya gimana? Ya 11-12 Bapak Ibu dari balai dari balai dan juga dari BLPT gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak itu join di Telegram gimana? Tidak apa-apa. Saya juga ada di itu Bapak Ibu. Karena kalau anak-anak itu kan kadang ada info apapun, kadang nggak dibaca gitu ya. Karena di grup Telegram itu ramai sekali Bapak Ibu. Ada info-info info-info penting yang mungkin terlewatkan oleh anak-anak. Nah, kita sebagai pendamping gitu ya, kita kerjasama Bu dengan sekolah. Siapa yang mau jadi pendamping, ditunjuk jadi pendamping, mendampingin berapa anak, berapa grup gitu. Kalau dipikir, waduh Bu, di kerjaan di sekolah itu banyak Bu, berat. Ya bismillah Bu, gitu ya. Kita sama-sama pengen membawa anak-anak kita nih Bu. Jangan menganggap bahwa anak-anak yang mungkin selama ini kita pikir, wah anak kurang itu terus kurang terus kan enggak Bu. Semua kan ada prosesnya. Siapa tahu dari bibit-bibit yang lain itu justru mereka bisa unggul. Karena di Ki Hajar STEM ini kan basicnya literasi Bu, literasi, numerasi. Biasanya anak pinter pun literasi dan numerasi biasanya juga tidak yang wow gitu loh, karena ini adalah penalaran gitu ya. Bisa dilihat dari contoh-contoh ketika ASPD SD, ASPD SMP itu sama, artinya apa? Penalaran semua. Kadang yang di tempat kami ya, anak-anaknya yang biasanya biasa-biasa saja, ketemu soal-soal yang literasi numerasi, mereka bisa tinggi loh nilainya. Jangan salah gitu. Jadi kita tidak menjudge bahwa yang harus ikut Ki Hajar itu anak-anak yang pintar. Enggak. Berikan kesempatan kepada yang lainnya. Oke. Apakah boleh join grup Telegram hanya siswa atau guru juga boleh? Gak apa-apa, guru nggak apa-apa, join aja. Guru nggak, satu aja ya, pendampingnya satu aja. Nanti bisa share ke tempat yang lain gitu ya. Kemudian ini Bu, kan misalkan suatu sekolah akan mengirimkan 4 tim, berarti apakah ada 4 guru pendamping? 4 tim, 1 pendamping boleh. 4 tim, 4 pendamping boleh. Kalau hemat saya, 1 pendamping 4 tim, 1 pendamping 5 tim, 1 pendamping 10 tim. Itu nggak apa-apa, lebih banyak lebih bagus Pak. Jadi biarkan Bapak Ibu guru itu yang lain juga ikut merasakan gitu. Waduh nanti soal-soalnya bagaimana gitu ya Pak B. Nanti kalau anak-anak sudah daftar gitu ya, sudah konfirmasi, login. Itu sudah ada latihan soal. Atau Bapak Ibu mau latihan soalnya lagi di mana?
di YouTube-nya Televisi Edukasi. Di sana juga sudah dibahas-bahas terkait dengan soal-soal Ki Hajar STEM seperti itu. Nah, sebenarnya di tanggal 19 ya sudah ada bedah-bedah juga ya. Bapak Ibu juga sering ini aja mengikuti Instagramnya Televisi Edukasi itu yang terkait dengan Ki Hajar STEM-nya. Kalau yang belajar.kemdikbud itu untuk pembatiknya. Jadi ikutin dua-duanya. Ikutin Instagramnya belajar.kemdikbud dan juga Televisi Edukasi. Itu update semua Bapak Ibu. Atau mau mengikuti Instagramnya narasumber juga boleh. Di sana juga biasanya kita repost semua ya kegiatan yang ada di Televisi Edukasi dan belajar.kemdikbud. Kemudian Bu, ada Apalagi pertanyaan Pak? lagi ini. Apakah guru yang belum terdaftar di Dapodik itu boleh menjadi guru pendamping? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena namanya itu kan belum terdata di Dapodik. Jadi belum sinkron. Jadi di Ki Hajar ini data anak, data guru itu yang sudah tersinkron di Dapodik Bapak Ibu. Jadi kalau belum ada di Dapodik kan nggak punya akun belajar ID. Padahal syaratnya untuk mendaftarkan Ki Hajar STEM adalah Bapak Ibu guru dan muridnya sama-sama menggunakan akun belajar ID gitu. Ada lagi Pak Batiar? Maka Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi kami persilakan Bapak Ibu. Oleh raise hand. Raise hand boleh. Silakan Bapak Ibu. Yang dari Bu Sri Asmi sudah dijawab belum? Yang mana Bu? Sudah Bu. Sudah ya. Soal ya. Oke. Ya. Oke Pak Bambang, kalau menurut saya nih Pak Bambang ya, karena sudah clear semua, aktivasi semua akunnya, daftarkan semuanya. Ya, kalau tadi saya share screen lagi Bapak Ibu, ini bukan maksud untuk sombong, tidak. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman semua, gitu ya, bagaimana di sini di sebagian statistik ini sudah kelihatan ya Pak Batiar ya, kita bisa Sudah, melihat nih Yogyakarta. Kalau kami di sekolah itu mewadahi anak-anak kami, memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk apa? Untuk ikut anak-anak berkompetisi, ya. Seperti ini contohnya. Di sekolah kami kan di sini udah ada tulisannya SMP mana aja Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan. Ini contoh ya. SMP mana, kemudian di sini ada SD nih, SD ini ada SMA ya. Di tempat saya itu sudah ada ini Bapak Ibu, 84 tim. Ya, ini baru kelas 8 dan 9. Ini adalah kami ingin mewadahi gitu tadi ya anak-anak yang lainnya gitu loh. Jadi kadang itu kan kalau OSN, FLS 2N itu kan anak-anak pilihan ya Bapak Ibu. Jadi kami juga memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa ikut gitu ya, merasakan bagaimana toh kalau berkompetisi itu tingkat nasional. Kalau kita klik datanya sudah seperti ini Bapak Ibu nih, pendampingnya beda-beda Bapak Ibu. Enggak saya semua, saya ada. Nah, ini seperti ini. Guru pendampingnya beda-beda Bapak Ibu. Nah, nih, guru pendampingnya beda-beda. Satu pendamping ada yang 5, satu tadi sudah memiliki akun belajar ID. Gitu. Kalau siswa kelas 7 gimana? Siswa kelas 7 kan belum punya akun, nggih. Karena Dapodiknya belum sinkron kan yang terbaru. Ya sudah, ikutkan dulu yang kelas 8 dan 9. Nanti kalau misalnya sebelum tanggal 30 data itu sudah terupdate, kita sudah bisa pengajuan akun, tersinkron, kelas 7 baru didaftarkan. Seperti itu. Jadi teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nanti timku kalah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti sekarang kalah, tahun depan bisa ikut lagi. Sudah ngerti caranya. Oh, ternyata kalau Ki Hajar STEM nasional itu kayak gini toh caranya, ya. Nanti berarti Bapak Ibu tahun depan bisa up lagi. Misalnya kalau yang sekarang ikut yang di Balai Tekom misalnya. Oh, ternyata kalau yang di Balai Tekom seperti ini toh. Nanti tahun depan ada lagi, Bapak Ibu juga udah ngerti seperti apa pelaksanaannya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya anak-anak itu kalah dan sebagainya Bapak Ibu. Namanya juga berkompetisi ya. Kalau di tempat kami ya lolos sampai final alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya belum lolos ya belum rezekinya aja Bapak Ibu. Tetapi mereka sudah merasakan challenge gitu ya, berkompetisi dengan teman-temannya seluruh Indonesia. Gitu.
Kalau mengerjakan semuanya bareng Bapak Ibu. Jadi mengerjakannya itu biasanya bukan di waktu efektif, biasanya di hari Minggu. Misalnya jam 8 pagi, ya 8 pagi berarti sampai pukul 9.30. Benar ya Pak B ya? Nah, 8 sampai 9.30. Tapi kalau 20 soal tadi 90 menit kok belum sudah selesai 30 menit, ya sudah Bapak Ibu. Selesai, udah ditutup aja, main-main aja lagi muridnya gitu. Kita tinggal ngawal aja. Yuk Kak, dibuka room meetingnya, buka Google Meet-nya. Silahkan ketuanya share screen, temennya join. Jadi anak bisa share screen untuk timnya Bapak Ibu. Itu salah satu di tempat kami sejak pandemi seperti itu. Jadi teknologi itu yang menyatukan mereka, walaupun pandemi mereka tetap masih bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau ke rumah temannya boleh, boleh. Ada yang mau ke sekolah boleh, boleh. Karena kan menggunakan jaringan internet semua gitu Bapak Ibu, pastikan jaringannya itu lancar. Seperti itu. Ada yang lain lagi? Monggo Ibu kalau masih ada sebelum kita akhiri. Atau Bu Yuli ada tambahan, Bu Yuli? Oh iya, mungkin nanti bisa, ini saya mau membagikan apa sih link yang itu loh. Tapi agak susah ya kalau ke kolom chat. Call center Ki Hajar, Ibu Erna. Soalnya jujur di sekolah saya itu sebenarnya yang mau daftar saya buat karena yang bisa daftar kan kelas 11-12 itu satu kelas 36 orang itu saya bagi 3 sudah 12 tim ya. Nah itu kita kalian aja Bapak Ibu nanti berbagi dengan guru lain. Cuma kendalanya di sekolah kami adalah yang pertama ini sudah jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan kendala nanti bisa langsung ke ini loh call center Ki Hajar. Tadi mau saya bagikan ke kolom chat kok susah gitu. Mohon maaf saya salah ngirim ini. Ke call center aja Bapak Ibu karena sampai hari ini sekolah kami itu belum bisa daftar. Nah nanti sampaikan saja ke call center Ki Hajar gitu ya. Di s.id/pusat bantuan Ki Hajar nih Bapak Ibu di sana. Misalnya Bapak Ibu terhambat misalnya kok NIK tidak ditemukan gitu ya. Padahal kan saya sudah ada di Dapodik. Silakan langsung ke sid/pusat bantuan Ki Hajar. Nanti Bapak Ibu langsung stay di emailnya Bapak Ibu. Biasanya balasannya melalui emailnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan untuk meminta bantuan ini. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan lagi untuk pendaftaran, masih bisa menghubungi kami, Bapak Ibu, nggak usah khawatir, masih dengan tanggal 30 Juli. Jadi kalau misalnya ada kesulitan itu tidak gedubrak-gedubrak gitu ya, dari jauh-jauh anak-anak juga masih bisa untuk latihan soal seperti itu. Baik Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan Ibu, kalau tidak ada mungkin kita rangkum untuk kegiatan hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, harapannya ya hari ini langsung OTW mendaftar ya Pak B. Soalnya kan yang hari ini sudah ketinggalan yang Ki Hajarnya balai gitu ya. Sudah ada yang bilang, aduh sudah terlambat ya ini ya. Sekarang ambil peluang untuk merasakan Ki Hajar yang nasional. Gitu ya. 11-12 soalnya. Semua soalnya adalah literasi, numerasi, literasi sains gitu ya. Dan literasi bahasa dan sebagainya itu semuanya terangkum di situ. Oke, terima kasih Pak Bahtiar dan juga Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau ada apa-apa, ada kendala dan sebagainya, silakan menghubungi kami di grup gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kita hari ini mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu ya, karena waktu mungkin sudah hampir sore dan mungkin ini Bapak Ibu yang jam-jam sekolah mungkin sudah mau pulang ya Bapak Ibu. Jadi intinya untuk pertemuan pada kali ini ya Ibu, yang belum punya akun di sekolahnya Bapak Ibu, nanti silahkan didaftarkan Bapak Ibu secara massal Bapak Ibu ya. Bisa melalui akun admin ya, dengan mengaksesnya admin.blaza.id. Siapa yang bisa mengakses? Yang punya, yang jelas yang punya akun @admin ya Bapak Ibu ya. Bisa itu nanti TU, operator sekolah atau kepala sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian
silakan Bapak Ibu yang peserta didiknya belum didaftarkan dalam kompetisi Ki Hajar, monggo silakan Bapak Ibu bisa didaftarkan. Bisa Bapak Ibu semua peserta didik yang punya akun Belajar ID nanti bisa didaftarkan semua. Misalkan Ibu satu kelas itu nanti bisa didaftarkan semua. Misalkan satu kelasnya ada 36 itu nanti bisa jadi 12 tim Bapak Ibu ya. Kemudian jika ada kendala-kendala yang berkaitan dengan pendaftaran Ki Hajar nanti bisa Bapak Ibu menghubungi kami ya Bapak Ibu Duta Teknologi dan juga bisa menghubungi pusat bantuan tadi di s.id pusat bantuan Ki Hajar. Bapak Ibu kemudian silakan Bapak Ibu mengisi presensi kegiatan hari ini dan masukan-masukannya untuk kegiatan-kegiatan nanti selanjutnya. Yang belum gabung di komunitas Bapak Ibu nanti mohon silahkan gabung komunitas bisa melalui PMM maupun melalui WA kita ya Bapak Ibu ya di Kombel Pembatik DIY Bapak Ibu. Kemudian nanti kita diskusi bersama-sama Ibu ya untuk kegiatan keaktifan komunitas kita. Nanti silahkan Ibu bisa sharing-sharing kira-kira butuh apa bisa kita komunikasikan bersama. Baik Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan kita webinar series kedua Sahabat Mbak Titi ini marilah Bapak Ibu kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu Bapak Ibu. Berdoa dipersilahkan. Doa cukup Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, mungkin bisa foto bersama dulu Bapak Ibu sepertinya ya. Foto bersama dulu Bapak Ibu. Yang bisa open kamera Bapak Ibu silahkan di open kamera dulu. Oke. Siap, Bu? Oke, kami tunggu Bapak Ibu. Monggo yang belum open kamera bisa di open dulu. Sudah Bapak Ibu, monggo. Bu Yulia tahu saya yang mana ini? Bareng-bareng aja Mas Bahtiar. Diberi apa-apa biar Ibu siap. Siap belum Bapak Ibu? Siap nggak Bapak Ibu ya? 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila banyak salah dari saya dalam membawakan acara pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya akhiri Bapak Ibu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sama-sama Bu Sri Asmi. Sama-sama Ibu. Ini hostnya siapa Mas Bahtiar? Bu Rini. Oke. Saya izin dulu ya. Ya. Oke. Mbak Bu.